kita setelah melakukan promosi kesehatan itu pastinya semuanya harus didokumentasikan, ya. Bentar, Dok. Bentar, kita setelah melakukan promosi kesehatan, kok kita melakukan pendokumentasian? Kenapa harus didokumentasikan? Kenapa, Dek? Mungkin sebagai bukti hasil itu Ibu, promosi kesehatannya. Bukti aja gitu ya. Boleh, apalagi kecuali untuk bukti. Jadi fungsinya banyak sekali untuk dokumentasi ya. Kecuali tadi yang disebutkan bahwa itu dokumentasi itu merupakan bisa dijadikan sebagai alat bukti. Selain itu isi atau fisik dari isi dokumen tadi juga akan tersimpan dengan baik ya toh nggak rusak ya. Kalau dulu kan paper ya, kalau sekarang sudah menggunakan soft gitu ya, ndak bakalan itu juga rusak, bisa juga rusak kena virus gitu ya. Selain itu sebetulnya yang paling penting bagi kita adalah bisa dijadikan bahan penelitian. Bisa dijadikan bahan penelitian yang kalian tahu misalnya dari kelompok ini yang diberikan susu kedelai sama yang diberikan apa tuh yang disuruh minum apa tuh daun apa gitu, daun apa yang terkenal sekarang itu? Daun apa, Dek? Tanaman itu loh yang bisa untuk ibu hamil, untuk nifas. Kalau dulu itu untuk apa tuh yang susuk-susuk gitu loh kalau dulu. Kalau dulu tuh untuk itu gitu ya, untuk perdukunan gitu. Nah, ternyata sekarang enak ya untuk di sayur, bahkan sekarang ada kapsulnya, ada juga dibuat teh gitu ya. Itu semua pastinya dulunya itu juga setelah diteliti ya kemudian dibuat pengapas ternyata bagus gitu loh. Nah, untung itu didokumentasikan. Kalau enggak kan tanya, lah berapa toh? Harusnya daun kelor, harusnya berapa gram toh? Nah, enggak tahu kan kalau berapa ya dulu enggak saya tulis gitu kan aneh. Nah, itu dari dokumentasi ya. Dan juga menjamin keutuhan dan keautentikan dari suatu informasi atau data yang tercakup di dalam dokumen itu. Jadi itu apa? Kenapa toh kok kita itu dalam melakukan sesuatu tuh harus didokumentasikan, ya. Jadi untuk dokumentasi promkes ini setidaknya adalah merupakan hasil atau bukti kegiatan kita dalam memberikan penyuluhan atau memberikan promosi kesehatan, baik itu berupa gambar, baik itu berupa tulisan, ya. Jadi kita nantinya itu akan tahu tanggapan masyarakat ya tentang kegiatan penyuluhan atau promosi kesehatan tersebut. Nah, tujuan dari pendokumentasian dari promosi kesehatan ini
setidaknya kita bisa mencatat ya, mencatat ya, kemudian ada keluhan dari klien ya, terus kemudian apa aja yang harus kita rencanakan, apa yang harus kita lakukan gitu kan, sampai dengan evaluasi seperti yang dikatakan oleh kelompok tadi. Ya, sangat bagus. Nah, terus bentuknya apa sih salah satunya, salah satu dari pendokumentasian promosi kesehatan tuh apa tuh bentuknya? Salah satunya? Salah satunya apa? Apa, Dek? Bentuk video, foto, dan dokumen Ibu mungkin. Ya, bentuknya apa? Kecuali yang mungkin di foto gitu ya. Kecuali itu apa? S, SAP. Ya, jadi bentuknya adalah SAP. Oh, ini loh, saya waktu ngasih penyuluhan itu materinya ini bukan hanya foto. Kalau foto doang kan, oh iya, bisa aja nggak dikasih cuma, foto sedelok ya foto-foto, heeh, yang penting lah ya wis tak kumpul gitu. Tapi nggak ada tuh bukti fisiknya kecuali dokumen foto tadi ya. Tapi ada di situ bentuknya adalah semacam SAP. Padahal SAP itu adalah eh, kalau kalian mau main film itu kan harus dikasih itunya dulu, apa namanya, Dek? Naskah Ibu. Ya, kecuali naskah namanya naskah skenario. Ya toh, apa yang mau disampaikan itu itulah skenarionya. Nanti eh masyarakat suruh apa? Harapannya masyarakat tadi misalnya tepuk tangan gitu loh. Misalnya contoh gini, saya mau memberikan promosi kesehatan, eh, tetapi ada langkah-langkah yang salah satunya adalah identifikasi masalah gitu loh, mengidentifikasi masalahnya dulu. Nah, pada saat mengidentifikasi masalah, misalnya si promotor kesehatan ini nanya, "Nah, Bu, eh, apa saja toh penyakit-penyakit yang ada di daerah Ibu atau di RT Ibu?" Ya macam-macam, Bu, ada diare, misalnya kayak gitu. Oh, diare ya. Nah, kalau menurut Ibu dan kelompok, diare itu apa toh? Kan kayak gitu kan, nanya kan? Tahu-tahu nanti cuma barusan makan rujak terus nya encer satu kali namanya diare padahal enggak. Iya tah? Coba kalian aja kalau wih aku diare padahal baru satu kali karena nya cair gitu loh. Barusan makan pedes bilangnya diare kan? Ya enggak? Salah kaprah itu, salah kaprah. Diare itu ya lebih dari 4 kali. Ya 4 kali ke atas itu ya baru diare. Nek barusan makan pedas terus langsung ke kamar mandi mules gitu ya, waduh aku langsung mules ya langsung BAB ya sudah jangan bilang wih aku langsung diare lo padahal baru satu kali itu udah ngambil keputusan diare. Nah, kemungkinan masyarakat ada yang seperti itu gitu loh, diare itu apa sih, Bu? Misalnya kok dia nyebutin diare itu mengeluarkan BAB tapi bentuknya cair, misalnya kayak gitu. Yang lain nggak boleh nyalahin, termasuk promotor kesehatan juga nggak boleh nyalahin. Iya, pinter. Diare itu yang cair itu ya, nya ya Bu ya. Oke, bagus. Harusnya seperti itu. Kalau disalahin di depan umum malu nanti akhirnya dia nggak bersuara. Takut salah, tapi kalau yang jawab tadi meskipun salah saking pedenya dalam kan ya sudah kan seneng kan, ya pinter jawabannya bagus ya, pernah ngalami ya Bu ya, iya pernah, iya. Oh, itu Bu pernah ngalami itu diare. Nah, baru nanti terakhir terakhir pada tahap kerja ya, yang tahap kerja itu kita kasih tahu itu di situ.
Kita kasih tahu yang dimaksud diare itu adalah ini, penyebabnya adalah ini. Nah, yang nyalahin siapa? Yang biar nyalahin siapa? Dirinya sendiri. Oh, berarti selama ini saya salah ya, gitu tuh loh. Nah, SAP tadi itu sudah kita simpan sehingga nantinya kalau sekali waktu nantinya di situ ada terjadi diare, ada kasus diare yang banyak ya. Nah, penduduk sana tahu itu enggak diare Bu, diare kan harusnya kan 4 kali atau lebih, itu enggak, barusan makan terus langsung itu Bu, berarti kan dia enggak tahan aja gitu loh, enggak tahan aja terhadap makanan itu gitu loh, jadi dia bisa itu nyalahin lagi, dia bisa di masyarakat, enggak usah Bu bidannya nyalahin lagi gitu loh, enak kan jadi promosi kesehatan tuh pinjem mulut orang. Ya enggak? Tugasnya pinjem mulut orang. Tapi yang bagus-bagus, kita tinggal di belakangnya aja. Nah, cuma loh kok itu jadi pinter toh gitu loh, kok jadi pinter toh di situ. Iya, dulu pernah sudah dikasih penyuluhan dalam rangka promosi kesehatan. Kapan itu? Kapan ya? Ya kurang lebih setahun lah. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Ya kapan ya kurang lebih kayaknya, nggak boleh. Kita nggak boleh bilang kayaknya, itu nggak boleh. Harus ada bukti. Nah, buktinya dikasihkan. Sehingga nanti kalau mau neliti, pada tahun 2015 di desa A tersebut sudah pernah diberikan penyuluhan tentang ini gitu loh. Akan tetapi, misalnya akan tetapi eh, perilaku di sana masih saja tidak cuci tangan, tidak ini, tidak sehingga kejadian diare itu terjadi peningkatan. Di tahun 2015 itu ada 60%, di tahun 2016 itu naik 5%. Jadi gitu loh. Itu maksudnya kalau ada bukti otentik gitu loh. Itu pendokumentasian di dalam promosi kesehatan. Jadi semua-muanya apapun itu harus didokumentasikan. Jadi selain dokumentasinya dalam bentuk foto ya, di situ ada tanda tangan. Ya toh tanda tangan peserta. Ya enggak? Ada SAP-nya gitu loh. Jadi enggak terus ini bukti nih Ki. Aku ngantenan karo kae Ki buktine. Sekarang yang marak kan kayak gitu ya. Kalau seneng gitu ngantenan sudah nikah siri, ini loh fotonya. Bisa aja tuh di yo ayo tok foto bisa aja. Saat momen apa nggak bisa itu untuk jadi apa tuh namanya bukti yang otentik. Seperti itu. Kalau bukti yang otentik ya pastinya kalau sudah nikah harus ada surat nikahnya. Nah, itu dokumentasinya. Yang nggak bisa dielakkan lagi itu adalah surat nikah dari KUA. Gitu, nggak hanya foto. Saya pernah ke Paris, lah ambil foto di itu di situ saya ditempelin di situ nggak ya bisa juga kan? Bisa enggak? Wow, pernah ke Paris gitu ya. Iya. Saya kira itu untuk pendokumentasian ya tadi dari kelompok cukup lengkap ya, lengkap sekali dalam pembuatan itu. Nah, sekarang yang terakhir tolong tugas-tugas tadi ya, tugas-tugas tadi dikumpulin ya, dikumpulkan karena sudah saya apa tuh? Ini kan semester 4 ya. Semester 4 ya, Dek. Semester 2 Ibu. Semester 2. Oh, ya sudah untuk semester 2 berarti medical science untuk pembuatan makalah dimasukkan di HLT ya. Sudah saya buatkan rumahnya. Ya. Terus sebetulnya saya tuh ingin hair tapi udah buat tugas saja nanti yang hair ya. Buat buku ajar, bahan ajar ya. Yang ada
gambar-gambar dan lain sebagainya. Terus tolong saya dikirimi semua materi dari awal sampai akhir di Google Drive ya, termasuk punyanya Dokter Rizky ya. Ya. Sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Ya sudah, kalau belum ada, coba nanti kelompok apa tuh namanya buat contoh dokumentasiannya setelah melakukan promosi kesehatan ya. Sudah ya, tadi udah buat ya kelompok. Contohnya Itu contoh dari internet, Ibu. apa? Tentang apa? Tentang penyuluhan ibu nifas atau ibu usia subur. Penyuluhannya tentang apa? Itu kan sasarannya. Tentang apa?